Legenda sepak bola menjadi sejarah yang tak terpisahkan dari sebuah klub. Salah satunya adalah PSMS Medan. Klub yang pernah berjaya di era perserikatan tahun 80 hingga 90-an silam ini memiliki banyak memori yang ditorehkan para pemainnya. Termasuk Edi Suryanto, pemain yang pernah membawa PSMS Medan menjadi runner-up di tahun 1991 lalu. Bagaimana perjalanan karir dan sepak terjangnya di atas lapangan hijau? Saksikan Ini Legenda. Kali ini kita akan menyambangi kediaman Edi Suryanto, salah satu pria yang pernah berkostum hijau-hijau dan membawa PSMS menjuari perserikatan di era 91-92 silam. Bagaimana sepak terjangnya dan bagaimana perjalanannya? Ikuti Ini Legenda. Mungkin bisa diceritakan sedikit kepada kita bagaimana sih sejarah Pak Edi itu bisa berseragam hijau-hijau atau PSMS Medan. Boleh sedikit cerita bagaimana perjalanannya? Perjalanannya panjang ya. Jadi mungkin sebelum saya berseragam PSMS, sebelumnya saya di Pariditex. 2 tahun di Pariditex bubar. Saya langsung ke Bengkulu. Dari Bengkulu Juli 87 baru masuk ke PSMS Medan. Mungkin sosok yang berperan dulu hadirnya abang di PSMS itu dulu siapa? Kalau boleh tahu. Yang berperan saya bisa memasuki PSMS itu almarhum Bang Amrani S. Oh iya Pak. Pak Amrani S. Ya. Karena beliau yang langsung menghubungi saya supaya ikut bergabung di PSMS. Nah di PSMS sendiri konon kabarnya orang Bang Edi ini pernah membawa PSMS di era perserikatan, berhasil menjadi runner-up di era 91, mungkin bertemu PSM Makassar ya. Boleh diceritakan bagaimana dulu sih momen final yang kita jalani? Ada nggak aura persaingan yang kental di situ? Sebetulnya ya di semifinal itu ada Persebaya, PSM, PSMS, satu lagi lupa saya nggak ingat ya, tahun 91. Jadi kita dengan PSM masuk ke final gitu di tahun 92 Februari 92. Sebetulnya kans untuk juara waktu itu ada, tapi ya mungkin karena miskomunikasi antara pengurus dengan pemain, ya kita ikuti apa kemauan pengurus kan. Kita ketemu dengan PSM. Jadi kalau bisa dibilang sebenarnya kan juara waktu itu besar. Karena ada mungkin kesalahan strategi atau miskomunikasi yang membuat kita. Tapi ada orang kabarnya juga kita kalahnya dulu karena mungkin cuaca yang tidak mendukung. Betul. Pada saat itu memang hujan turun, bola licin kan. Nah, jadi gol kedua untuk PSM itu juga waktu itu penjaga gawangnya si Sgiardi ya. Dia salah antisipasi. Jadi bola licin, blunder, bola masuk. Nah, benar nggak sih katanya sih ini Pak Edi sendiri berhenti dari PSMS dan lebih fokus ke BRI karena mungkin kerjaan jauh lebih gitu potensinya ke depan? Kalau dulu ya terus terang aja, kami itu bukan fokus ke bola, bukan maksudnya bola itu ya di nomor yang utama. Zamannya kami itu di pekerjaan. Jadi setelah saya diterima di BRI, itu ya untuk di bola agak berkurang. Jadi ada gambaran bahwa olahraga ini salah satu langkah kita untuk mendapatkan satu pekerjaan. Nggak seperti sekarang kan? Kalau melihat fenomena PSMS dulu dan sekarang, mungkin apa perbedaannya di mata Pak Edi yang udah lama memperkuat tim hijau-hijau? Ya pasti beda lah. Dulu kan perserikatan, sekarang profesional kan. Nah, kalau zamannya kami dulu itu nggak ada istilahnya main bola itu ya, main cengeng itu nggak ada. Fanatik semua.
Ya kalau gawang itu bisa ditendang oleh teman-teman, bisa langsung ditendang. Tapi nggak bisa digeser ya gawangnya. Karena nggak bisa digeser. Iya. Kan beda dengan sekarang ya kan. Kalau sekarang mereka tuh pasti hati-hati, takut. Karena dari situlah mereka cari makan kan. Beda dengan kami dulu. Mainnya total yang pastinya ya. Yang pasti total. Dan filosofi rap-rap itu sendiri udah masih tetap dipertahankan ya sampai masuk. Sampai zamannya kami itu masih dipertahankan. Dan itu salah satu senjata kita yang membuat kita di Perserikatan dulu cukup ya. Disegani sama tim-tim Jawa lah. Mungkin kalau di mata Pak Edi sendiri, mana sih tim yang kuat? Apakah dari wilayah Timur, Jawa, atau dari mana mungkin tim yang kuat saat dulu berhadapan dengan PSMS? Mungkin di masa masih satu wilayah sih, wilayah barat juga. Mungkin apa nama klubnya mungkin? Persib itu. Persib ya? Itu Persib saingan PSMS. Saingan kita dari dulu itu berarti ya. Dari dulu itu saingan PSMS. Jadi kalau ada permainan melawan Persib berarti ada aura yang tersendiri ya? Beda. Ya, kalau begitu PSMS ketemu dengan Persib, beda. Nah, di masa corona gitu, masih ada kerinduan nggak untuk menikmati pertandingan PSMS lagi? Ya jangankan saya sebagai mantan, ya semua orang pasti rindu. Jadi ada harapan ya untuk apa ini, untuk laga PSMS? Ya harapan pasti ada. Ada. Mungkin kepingin corona berlalu atau bagaimana? Ya kalau bisa corona cepat berlalu. Kita pengen lihat juga kan. Apalagi sekarang kan PSMS ini ya udah cukup bagus lah materi. Kalau bisa kepengurusannya juga dipertahankan. Kepengurusan dipertahankan. Kalau untuk permainan pelatih atau mungkin apa materinya Bapak lihat saat ini bagaimana? Materi bagus. Cuma ya aku masukkan juga sedikit buat pelatih. Kalau bisa jangan mendengarkan dari pihak-pihak luar yang ikut campur untuk masalah strategi. Strategi ya kita sebagai pelatih kita bertanggung jawab di tim itu. Jangan mau pihak luar, ya pasti ada pihak luar. Oh, tolong ini mah jangan. Kita jangan mau seperti itu. Nah, penting nggak peranan legenda dalam hal menemukan bakat-bakat pemain baru untuk bergabung di PSMS? Kalau legenda ya istilahnya masukkan aja lah. Jangan kalau menurut aku jangan istilahnya memasukkan pemain untuk ke ini. Itu udah serahkan aja ke pelatih. Jadi ya, legend itu masukkan aja. Karena tetap ada evaluasi nih pastinya. Ada, pasti ada evaluasi. Nah, jika nantinya liga kembali dimainkan, mungkin ada harapan atau mungkin ada optimisme tinggi nggak kalau PSMS ini bisa juara dan bisa naik ke Liga 1 di musim berikutnya? Kalau materi yang ada saat ini, aku yakin bisa masuk Liga 1. Oke Pak, mungkin bisa diceritakan sedikit momen yang paling berkesan di saat Bapak dulu memperkuat PSMS. Kalau saya ditanya momen yang berkesan ya pada saat semifinal PSMS lawan Surabaya. Di tahun 91. Jadi kita sudah ketinggalan 2-0 waktu itu sama Surabaya. Kita bisa samakan 2-2, perpanjangan waktu kita unggul 4-2. Dan kita melaju ke final. Itulah ketemu PSM. Sayangnya di final kalah lawan PSM. Di situ yang berkesan. Jadi kalau boleh tahu Pak, selama di PSMS boleh tahu sejak tahun berapa Bapak masuk dan sampai tahun berapa sih? Memulai karirnya dari tahun berapa dan berakhir karirnya di tahun berapa? Saya awal masuk di PSMS itu tahun 87. Jadi saya 87, 92 saya selesai. Nah, kalau Bapak melihat rap-rap yang ada di PSMS saat ini, itu bagaimana? Apakah sama dengan filosofi rap-rap yang terjadi? Kalau ditanya rap-rap, jauh berbeda dengan zaman kita dulu ya. Kenapa bilang seperti itu ya? Ya itu tadi saya bilang karena sekarang ini kan profesional ya. Mereka pasti takut cedera. Karena dari sinilah mereka cari makan sekarang kan. Selesai, siapa lagi yang biayai nanti kan? Kalau kami dulu kan nggak, semua sudah kerja. Nggak peduli ya istilahnya udah nggak main bola lagi kan udah kerja gitu kan. Jadi sama sekali ya kalau rap-rap itu dengan tim yang ada sekarang, PSMS sekarang ya jauh berbeda. Nah, rap-rap di masa Bapak dulu sering nggak berimbas kepada kartu kuning atau kartu merah? Kalau peraturan dulu dengan sekarang kan beda.
masih ya terus terang aja lah, wasit dulu masih ya bisa dibilang takut dengan pemain kan gitu. Iya. Iya, seharusnya kartu merah bukan kartu kuning. Tapi karena yang main itu ya nggak bisa kita kan, dari mungkin teman-teman dari Medan banyak lah kan yang seperti itu. Oh dia yang main. Nih seharusnya merah. Jadi kalau kerasnya dulu betul-betul keras sih. Keras betul-betul keras. Tapi tetap sportivitas nih Pak. Tetap sportivitas. Nah kalau di masa Bapak banyak nggak sih melahirkan pemain-pemain timnas untuk? Ya zamannya aku dulu kan banyak sih di PSMS itu, seperti Abdurrahman Gurning, Julkan Lubis, Sumardi, Sutrisno. Oh zaman Bapak juga itu? Iya. Sakum Nugroho. Tapi Bapak dulu nggak dapat kesempatan untuk apa? Aku gini, DC di sempat timnas. juga aku dipantau oleh almarhum Sarman Panggabean. Waktu itu aku posisi di Bengkulu, ya. Aku ikut dipantau untuk ikut Asian Games di Korea. Satu-satunya dari Bengkulu aku, dari wilayah barat ini ya. Dari PSMS itulah si Sumardi, Trisno, Abdurrahman Gurning. Nah, waktu itu kan dibagi dua wilayah barat main di Aceh. Setelah main di Bandung putaran kedua, sama sekali aku didudukkan sama pelatihku. Tidak dimainkan. Tidak dimainkan, nggak ngerti apa. Karena kan di koran itu kan digembar-gemborkan kan, PS Bengkulu nominasi masuk Asian Games terpantau. Tapi pas main klub kita Waktu itu kan pelatih aku si Marek dari Polandia. Dia itu enggak terus terang aja, lihat main anak Medan tuh nggak suka dia main ini, nggak main keras. Dari situ aku didudukkan, makanya dipanggil almarhum Bang Sarman. Kenapa aku nggak main? Aku nggak tahu Bang bilang. Oh jadi posisi Bapak dulu gelandang ya dan selalu jadi pemain inti. Di orang terakhir. Oh di orang terakhir ya. Ya. Dan selalu jadi pemain inti sebenarnya di klub ya. Inti. Tapi tak apa maksud Nggak tadi. ngerti. Gua di wilayah putaran kedua di Bandung didudukkan. Sebenarnya potensi waktu itu untuk main bersama timnas ada gitu ya. Makasih yang belum Pak. Nasib yang Iya. Nah, untuk pesan mungkin ada yang bisa disampaikan kepada pemain muda, apalagi kita tahu bahwa sebelumnya ada kasus yang sempat menodai para pemain muda seperti Nasirin yang terjerat kasus narkoba. Mungkin Bapak udah tengok kasusnya dan mengikuti kasus seperti itu. Mungkin bisa ada pesan untuk pemain muda kita saat ini. Ya. Memang ya terus terang kasus Nasirin itu yang mencoreng persepak bolaan kita ya. Jadi aku pesan sama yang muda-muda, kalau bisa ya, jangan diikutilah jejak teman kita. Ya udah, kalau bisa itu yang pertama dan yang terakhir kali. Ya kalau kita namanya olahragawan itu kan, kalau bisa ya sportif lah. Jangan diikuti jejak yang seperti itu. Jadi, itu kepuasan sesaat yang seperti itu. Nah, kalau kita lihat sih sendiri, apakah mungkin alasan dia waktu itu begitu mungkin karena corona yang membuat para pemain harus di rumah dan susah untuk mendapatkan apa karena cuma gaji 25%, mungkin itu alasan yang saya terima kalau menurut Bapak. Nggak bisa juga. Kalau itu alasan si teman kita itu, saya nggak akan bisa terima. Kan banyak kegiatan lain, masa harus seperti itu. Yang lebih positif dan bisa menghasilkan ya Pak ya. Jadi kita betul-betul anti lah untuk itu. Tapi bisa kita lihat juga bahwa pengawasan saat ini masih terbilang lemah, baik dari PT operator liganya, PT LIP, ataupun juga dari klub yang tidak pernah melakukan apa ya kalau dibilang tes urin. Nah, kan mungkin itu juga salah satu hal yang membuat para pemain bisa seperti itu. Memang betul. Seharusnya semua anggota liga itu pemainnya harus di tes urin. Ya, karena kita prof ini udah ya. Padahal udah profesional kan. Jadi nggak bisa main. Jadi pemain itu juga kan takut mau berbuat yang macam-macam. Gitu. Oke lah Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah emas itu kini tinggal kenangan, tapi bukan berarti prestasi tak bisa kembali diulang. Sebuah harapan kini terpatri di pundak para pemain muda yang kini berjuang meraih mimpi dan harapan masyarakat Sumut, khususnya kota Medan. Saksikan kisah legenda berikutnya di Ini Legenda.